Kita ke sorotan lainnya di Kompas Petang, Saudara. Hari ini, Kejaksaan Agung memeriksa Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Airlangga hingga kini masih diperiksa kurang lebih selama 7 jam. Apa saja persiapannya, Pak? Setelah tiba pagi tadi di Kejaksaan Agung sekitar pukul setengah 9 pagi, dan ini merupakan pemanggilan kedua bagi Airlangga Hartarto. Setelah pada panggilan pertama yakni 18 Juli lalu Airlangga tidak hadir. Airlangga diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya termasuk minyak goreng. Apa saja persiapannya, Pak? Sebelumnya dalam kasus korupsi persetujuan ekspor minyak goreng, Mahkamah Agung telah menetapkan putusan ingkrah terhadap 5 orang. Kelima terpidana tersebut kini telah menjalani vonis mereka dengan vonis paling berat yakni pejabat eselon 1 Kemendak Indrasari Wisnuwardana yang divonis 8 tahun penjara. Tak hanya perorangan dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah, CPO dan turunannya, Kejagung juga telah menetapkan 3 korporasi atau perusahaan sebagai tersangka. 3 perusahaan tersebut yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Terbuka dengan total kerugian negara mencapai 6,47 triliun rupiah. Kapus Penkum Kejagung menyebut pemeriksaan Airlangga hari ini sebagai saksi kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Pemeriksaan terkait kebijakan pelaksanaannya termasuk evaluasi izin ekspor. Pada hari ini telah dilakukan pemeriksaan sedang berjalan ya kepada saksi AH. Ya, nanti beliau saya minta untuk doorstop sekalian dengan kami, bagaimana substansi hasil pemeriksaan nanti kita doorstop. Ya, jelas ya. Digali soal apa sekarang, Pak? Kemarin sudah saya sampaikan yang digali terkait dengan kebijakan, terkait dengan pelaksanaan kebijakan, terkait dengan evaluasi kebijakan, karena ini terkait dengan 3 tersangka korporasi yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Lebih lengkap soal pemeriksaan Airlangga Hartarto di Kejagung hari ini terkait kasus dugaan korupsi minyak goreng, CPO dan turunannya kita tanyakan langsung, sudah ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu, pemeriksaan pertama sebagai saksi ini kurang lebih kalau hadir pada pukul 8.25 artinya sudah 8 jam. Apa saja yang digali penyidik terhadap Airlangga, Putu? Ya, selamat petang Cynthia dan juga saudara. Tentu saja ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan baik itu di tubuh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ataupun juga di Kementerian Perdagangan pada periode 2021 sampai dengan periode 2022. Karena kalau kita lihat bagaimana awal mula perkara ini kemudian diselidiki dan sekarang sudah masuk ke tingkat penyidikan karena sudah menetapkan 3 orang tersangka korporasi, yakni Wilmar, kemudian ada Permata Hijau dan juga Musimas, yang kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik dari Kejaksaan Agung khususnya di Jampitsus adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada waktu itu, pada periode tersebut, yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh sejumlah pihak sehingga menjadi atau menimbulkan celah korupsi. Jadi kemudian kenapa, kalau ada pertanyaan, kenapa Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dipanggil menjadi saksi pada hari ini? Tentu saja ini ada beberapa hal yang akan dimintai keterangan terkait dengan kebijakannya apa saja, kemudian penerapan dari kebijakan-kebijakan tersebut seperti apa. Lalu juga pihak-pihak yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka korporasi, yakni ada Musimas, Wilmar, dan juga Permata Hijau. Ini juga ditanyakan kepada Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator pada saat itu dan juga sampai dengan saat ini apa saja peran-perannya, apakah ada kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan selama proses dari proses dari perkara ini berjalan, apakah ada keanehan-keanehan yang kemudian ditemukan oleh Airlangga Hartarto. Memang tadi tiba pada pukul 8:30 pagi, memasuki pukul 8:30 pagi sampai dengan saat ini Airlangga Hartarto
belum memberikan pernyataan secara resmi terkait dengan kehadirannya pada pagi hari ini. Yang pasti ini sejalan dengan komitmennya sebelumnya pada saat ditemui oleh jurnalis Kompas TV bahwa pada hari ini akan datang setelah kemarin sempat mangkir pada pemanggilan pertama, yakni pada Selasa 18 Juli 2023. Kemudian juga mengapa ini menjadi penting sekali bagi Kejaksaan Agung, karena perkara korupsi yang melibatkan 3 tersangka korporasi ini diduga telah merugikan negara sampai dengan 6,47 triliun rupiah. Sehingga ini yang coba ditindaklanjuti bukan hanya Erlangga saja, tetapi sebetulnya juga ada beberapa saksi lain yang juga dipanggil oleh penyidik dari Jampitsus, baik ini di tubuh Kementerian Perdagangan, di tubuh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ataupun juga dari pihak-pihak swasta, yakni dari 3 korporasi yaitu Wilmar, Permata Hijau, dan juga Musimas. Cynthia. Iya Putu, tadi Anda menyebutkan ada beberapa saksi lain yang diperiksa. Apakah pemeriksaan itu berlangsung hari ini? Siapa saja yang diperiksa Putu? Ya, kalau untuk hari ini yang sudah terkonfirmasi dari pihak Kejaksaan Agung memang baru Erlangga Hartarto saja yang menjalani proses pemeriksaan, tetapi dari pekan lalu, baik itu saat dari Senin sampai dengan Jumat, kemudian juga pada hari di mana Erlangga Hartarto seharusnya menjadi saksi, yakni pada Selasa 18 Juli 2023, ini juga sudah ada beberapa pihak yang dimintai keterangan sebagai saksi. Beberapa diantaranya adalah sekretaris dari Kementerian Perdagangan, kemudian juga ada dari pihak Wilmar, ada dari pihak Permata Hijau, tetapi memang sampai dengan saat ini karena statusnya masih merupakan saksi dan hanya memberikan keterangan-keterangan saja, ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi sehingga belum diungkap kepada publik nama-namanya siapa saja, perannya sejauh apa, tetapi informasi yang berhasil kami himpun adalah 3 hal tadi, yaitu ada sekretaris dari Kementerian Perdagangan, kemudian juga ada beberapa pihak dari swasta. Karena kalau kita lihat sebetulnya ini merupakan lanjutan dari penyidikan perkara yang sudah ingkrah, Cynthia dan juga saudara. Kalau saat ini tersangkanya adalah 3 korporasi, sebelumnya Kejaksaan Agung sudah berhasil menjebloskan ke penjara beberapa pihak perorangan, yakni yang ada pejabat eselon 1 dari Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnuwardana, yang dikenakan pidana karena sudah kalah pada saat mengajukan kasasi. MA sudah ingkrah memutuskan pidana penjara selama 8 tahun, kemudian denda 300 juta rupiah. Selain itu juga ada Pierre Togar Sitanggang, ini merupakan General Manager bagian General Affair dari perusahaan Musimas. Kemudian ada Master Parulian Tunagor, Stan Lima, dan juga Webi Halim Jati atau Lin Che-wei. Nah, ini yang akan kemudian ditindaklanjuti lagi peran-perannya, apakah ada anggaran-anggaran ataupun juga dana-dana yang janggal, apakah nanti Erlangga Hartarto akan keluar masih berstatus sebagai saksi atau malah justru menjadi tersangka. Kita nantikan pada konferensi pers yang akan segera digelar di Kejaksaan Agung. Cynthia. Baik, terima kasih. Ini Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Kejagung. Terima kasih, selamat sore.